Perkenalkan, nama saya Selvia Hartono. Saya dari kelas 20.2, NIM saya 201010201. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang implementasi bauran pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari implementasi bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali seperti produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Implementasi bauran pemasarannya dalam kondisi kritis justru usaha kecilnya yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Di sini ada konsep bauran. Yang pertama adalah produk. Produk adalah pemahaman produsen atau sesuatu, baik yang berwujud fisik maupun tidak, yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pendapat lain mengatakan bahwa produk merupakan keseluruhan objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen, dan perlu diperhatikan bahwa dalam produk konsumen tidak hanya membeli benefit dan value dari produk tersebut. Ada beberapa strategi dalam mengembangkan produk sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan logo dan moto. Dan yang kedua adalah menciptakan merek. Dan yang ketiga adalah menciptakan kemasan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah keputusan label. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang harga. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga dengan masing-masing pelanggan dengan menawarkan diskon, menghitung biaya produksi. Harga salah satu aspek yang paling penting kegiatan pemasaran bagi perbankan yang berprinsip syairah adalah bagi hasil. Sedangkan bagi perbankan konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya sewa, biaya tagih, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi atau tempat. Di sini yang pertama, penentuan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Dalam persaingan yang ketat, penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Dan di sebelah kanan di sini adanya pemilihan lokasi tergantung keperluan seperti yang pertama lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk kantor wilayah, lokasi untuk kantor cabang, kantor kas, dan mesin-mesin ATM. Setelah itu dia tempat ini lebih dekat dengan lokasi pasar, terus dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dekat dengan kawasan industri dan pabrik, dan dekat dengan perkantoran. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi bukan hanya sekedar alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sini ada 4 sarana promosi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah periklanan, yang kedua adalah promosi penjualan, yang ketiga publisitas, dan yang keempat penjualan pribadi. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang orang atau people. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa, bisa mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Dalam mencapai kualitas jasa yang baik, perlu diberikan pelatihan, motivasi kepada staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Ada 4 hal yang harus diperhatikan sebagai marketer CEO dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, pelatihan skill interaksi dan resolusi masalah nasabah. Yang kedua, sistem dan produser imbal jasa untuk mobilitas kerja. Yang ketiga, prosedur partisipasi tim layanan dan eksekusi layanan. Yang keempat, ketertarikan norma-norma religius dan objektif universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses.
Proses adalah gabungan dari semua aktivitas yang terdiri dari prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana saja dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Ada 5 hal yang harus diperhatikan sebagai seorang marketer atau CEO dalam proses bahwa dan meningkatkan kualitas itu layanan bank seperti ada beberapa proses. Yang pertama ada rincian standar prosedur operasi, manual dan deskripsi kerja. Yang kedua prosedur atau komplain nasabah. Yang ketiga standar kinerja layanan atau manual dan teknologi. Yang keempat keterlibatan fungsional. Dan yang terakhir ada tingkat just in time delivery, lead times deliveries. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bukti fisik. Yang pertama, apa itu bukti fisik? Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa yang diciptakan dan tempat penyediaan jasa untuk konsumen berinteraksi, di mana unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa tersebut. Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu bukti penting yang memiliki nilai yang dibuat penyedia jasa tentang desain, layout, suatu bangunan, lingkungan, dan suasana ruang tunggu. Dan yang kedua adalah tipe bukti tambahan. Bukti tambahan itu seperti sebuah nilai yang kecil namun dapat mempengaruhi dalam menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa, misalnya buku tabungan, atau ATM yang menjadi tanda hak untuk memanfaatkan jasa di suatu waktu kemudian. Segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang implementasi pemasaran, dan terima kasih.